sahabat-sahabat saya semua, Buongiorno teman-teman semua dan sahabat-sahabat semua. Saya mau membicarakan tentang cara kerja iblis, gitu guys. Jadi teman-teman harus tahu ya cara kerja iblis. Jadi iblis itu bukan hanya penampakan saja ya, yang menyerupai sahabat kita, atau yang menyerupai orang yang sudah meninggal, atau menyerupai hewan, atau apa saja ya. Bukan hanya itu saja, tapi yang lebih sangat dahsyat ya, yang sangat super cara kerja iblis. Saya kasih tahu, banyak orang-orang dipakai sebagai alat oleh iblis untuk menunjukkan kesaktiannya, yang dibilang sakti mandraguna, gitu guys. Kayak saya nih umpamanya, saya dipakai iblis sehingga saya bisa mengeluarkan emas dari tangan saya. Saya bisa mengeluarkan emas atau diamond atau berlian dari mulut saya, gitu guys. Saya bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit ya, yang sakit tuh bisa saya sembuhkan, nggak perlu dibawa ke hospital, gitu ya. Itu cara kerja iblis. Terus orang miskin bisa dibuat jadi kaya raya, gitu guys, ya kan, cara kerja iblis. Terus pergi ke suatu tempat ya, istilahnya tanah itu padang pasir atau padang yang kosong, yang kering ya, yang terik ya, bisa mengeluarkan air hanya diinjak doang, dak 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 3 kali air langsung keluar. Nah, jadi gini maksud saya guys, iblis banyak cara ya. Iblis itu punya pasukan-pasukan atau bala tentara yang sangat elit ya. Dia bisa teknologi dengan cara iblis, gitu ya. Bukan manusia saja yang bisa pergi ke bulan, tapi iblis pun punya teknologi yang sangat super, gitu guys. Contohnya kayak gini guys, orang itu hidupnya susah ya kan, akhirnya datang ke saya nih, istilahnya Mbah Polo, sini kamu, kamu punya masalah apa, kamu susah, sini ya kan, saya bisa kasih uang yang berlipat-lipat, gitu guys ya. Dan uang itu real, asli, gitu guys. Itu cara kerja iblis. Atau pergi ke suatu tempat ya kan, ketemu Mbah Polo ya kan, saya bisa hidupkan orang itu dengan keuangannya yang sehat, gitu guys. Nah, akhirnya orang itu menyembah saya ya kan, mendewakan saya, gitu, mendewakan saya. Saya dianggap betul-betul utusan yang maha kuasa. Saya dianggap betul-betul ini adalah Allah yang memberi ilmu langit kepada Mbah Polo, gitu guys. Sehingga saya bisa memberi apapun yang kau minta, gitu guys, ya kan. Itu yang terjadi saat ini ya. Itu adalah teknologi iblis. Pergi ke suatu tempat, keluar air, boom, ya kan, orang akan terheran-heran, gitu. Akhirnya saya didewakan, saya dianggap Tuhan, gitu guys. Itu yang sering terjadi. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Iblis itu duluan diciptakan, dan dia adalah tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tahu kerja Allah, dia sangat tahu. Karena dia sifatnya iri, ya dengki, sehingga Allah tidak suka. Akhirnya dibuang ke bumi, jadi penguasa dunia, gitu guys. Jadi kita harus menghindar sama tipu daya iblis, gitu guys. Tipu daya iblis sangat super. Nah, kalau teman-teman punya ilmu pengetahuan yang sangat bagus dan ilmu agama yang sangat bagus, sehingga teman-teman tidak terpedaya dengan trik-trik dan cara kerja iblis itu, gitu guys. Ya kan, kadang-kadang teman-teman dalam keadaan susah nih, dalam keadaan usaha bisnis jatuh bangkrut, bagaimana bisa maju? Akhirnya ada orang ketiga datang ke kamu, bro, di sana ada orang pintar, gitu kan. Nah, orang pintar itu mau tahu, dipakai oleh iblis sehingga dia bisa memberi kebutuhan hidupmu, gitu guys. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus cerdas, gitu. Jangan sampai nggak cerdas, gitu, ya kan. Kalau teman-teman nggak cerdas, selesai sudah. Ada istilah bahasa filsafat hidup
atau bahasa yang sangat baik ya, dengan kebodohan bisa membunuh dirimu sendiri. Jadi teman-teman tidak boleh bodoh, harus cerdas gitu guys ya. Jadi tipu daya iblis itu sangat luar biasa. Wis, kayak saya nih, saya pukul pundaknya, dang. Tadinya lumpuh jadi bisa berjalan, tadinya buta bisa melihat, gitu guys. Itu namanya dajjal, gitu guys. Ya, itu sering terjadi ya di zaman era saat ini atau di zaman akhir. Dajjal sudah mulai banyak guys. Ya, dengan cara kerja iblis sehingga teman-teman menganggap sakti, sehingga minta foto bareng, gitu kan? Oh, teman-teman bangga sama orang sakti ini, ya, foto bareng. Wah, gue sama deket orang yang sakti ini, sehingga bangga, sombong. Atau ini dajjal guys, gitu guys. Jadi teman-teman hati-hati. Cara kerja iblis itu sangat luar biasa. Ada istilahnya yang sangat luar biasa. Iblis adalah bapak pembohong, gitu guys. Super pembohong dengan cara kerja dia. Cara kerja dia sangat luar biasa guys. Apapun bentuknya, kalian akan dihantam, dibuat kalian nggak kuat. Makanya seorang pendakwah atau seorang pemberita atau seorang mubalik ya, atau seorang ustadz atau seorang ulama ya, itu iblis sangat tidak suka sama ulama, ustadz, mubalik ya, habaib ya. Iblis tidak suka karena ulama, ustadz, habaib selalu dicobai. Saya nih sebagai pendakwah nih ya, saya menyiarkan kebaikan, menyiarkan ayat suci Al-Quran, menyiarkan kebaikan dari langit ya, penerus dari Rasulullah, saya lanjutkan. Iblis nggak suka. Kenapa nggak suka? Wah, tuh si Paulo bahaya itu. Tadinya orang itu jadi hamba gue, kata iblis, akhirnya nggak jadi. Aku dihantam terus guys. Kenapa aku bisa kuat, bisa menghadapi itu iblis? Karena aku setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku dijaga. Samping kiri kanan aku dijaga oleh Allah, sehingga iblis tidak berani mendekat dengan saya. Gitu guys. Ya kan? Jadi teman-teman harus takwa dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu guys. Jangan tidak, hati-hati dalam hidup ini. Langkah kaki kamu tuh hati-hati. Ya, jangan kamu menggila-gila dengan harta dunia, mengejar harta dunia. Nanti iblis akan masuk dalam kehidupan kamu. Yang dibilang orang pandai itu, orang pintar itu, sakti mandraguna itu, ya. Istilahnya ada ikan mati nih, ya, ikan mati, diambil, ditiup begini jadi hidup lagi tuh ikan. Logika guys, tidak masuk di akal. Makanya ilmu pengetahuan dan ilmu agama harus kerjasama, harus balance, gitu. Jangan percaya dengan kayak gitu. Sudah tidak ada nabi-nabi lagi, tidak ada rasul-rasul lagi, ya. Kita hanya pewaris saja, meneruskan, ya. Kalau seandainya ada, itu kuasa Allah. Tapi kuasa Allah harus pakai ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang instan di dunia ini. Tidak ada yang instan, saya ingatkan. Jadi teman-teman harus pandai, harus cerdas, gitu. Jadi tidak ditipu daya oleh kuasa kegelapan atau iblis itu yang dibilang, aku sakti mandraguna, bisa menghadirkan siapa saja, bisa menciptakan uang, bisa menciptakan emas, bisa menciptakan diamond, kamu susah jadi kaya raya, bisa semua. Ya, itu teknologi dari iblis. Jadi pesan saya kepada teman-teman, setia dan takwa always atau selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, tidak bisa dikalahkan. Dia pemilik langit dan bumi dan jiwa kita dan hidup kita. Mulai detik ini, dekatkan diri dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi apapun juga, mau menderita kayak mau mati kayak, takwa aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setengah-setengah takwanya. Ya, tobatnya jangan musiman. Ini hari tobat, besok berbuat kejahatan lagi. Ini hari tobat, besok melakukan tindak kejahatan lagi. Jangan guys. Karena teman-teman pasti akan tua. Sudah tua baru rajin ibadah, baru rajin ke masjid. Ya, jangan seperti itu. Karena teman-teman sudah tahu bahwa Allah adalah maha besar, maha penyayang, maha pemurah, segala-galanya guys, gitu ya. Jadi teman-teman harus setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Nih, shot kameramen. Nih, ya kan? Ini melambangkan burung eagle.
Ya, kalau orang Inggris bilang, atau kalau orang Indonesia bilang elang. Nih, burung eagle. Ini burung eagle. Burung eagle, ya, dia setia kepada pasangannya. Setelah pasangannya wafat, baru dia cari pendamping baru. Itu burung eagle. Nah, kita sebagai manusia harus setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatmu. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Bye. See you.